Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Pemirsa, sahabat jiwa, ayah bunda, khususnya ibu-ibu yang di studio, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berbahagia sekali ayah bunda, pemirsa sahabat jiwa, kita berkumpul secara live malam hari ini mengingat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngomongin tentang Nabi, Bapak Ibu, nggak ada habisnya, betul ya? Itu kayak kita berhadapan ya di depan samudra yang tak bertepi. Dari sudut pandang manapun kita lihat, kita selalu bisa menemukan inspirasi yang menggugah jiwa dan mengubah hidup kita. Tapi ada satu prinsip penting yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama kalau kita kaitkan dengan era kita hari ini, di era modernisasi. Nabi itu mengajarkan kita untuk hidup dengan kejelasan arah. Karena pemirsa sahabat jiwa yang dirahmati Allah, hari ini banyak orang yang kehilangan arah, kehilangan makna dalam gerak langkah kehidupan. Di zaman informasi seperti hari ini, scrolling tanpa henti, distraksi di mana-mana, kecanduan validasi sosial, itu akhirnya membuat kita hidup kehilangan arah. Rasul itu memberikan teladan kepada kita untuk jadikanlah kasih sayang Allah, ridhonya Allah sebagai tujuan hidup. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, gak ada lagi yang bisa membuat kita jatuh, menyerah, patah arang, dan menyempitkan dada. Rasulullah itu sosok manusia yang menghadapi banyak sekali badai kehidupan. Mengalami kehilangan, dicaci, dihujat, ditinggalkan. Tapi apa yang membuat Rasulullah itu tetap punya kekuatan ruhiyah dan tetap melangkah dengan hati yang damai? Karena satu yang dia tuju, ridhonya Allah. Kalau kata para psikolog, ayah bunda, yang membuat seseorang itu tangguh menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, itu tergantung apa yang dia tuju. Semakin besar tujuan kita dalam hidup, itu akan membuat kita tetap bisa menikmati dan terus berjalan. Meskipun dihadapkan dengan banyak sekali halang rintang. Rasulullah pernah sedih, betul? Kehilangan sang istri, bahkan oleh para ulama disebut dengan tahun kesedihan pada saat itu. Kehilangan pamannya dalam keadaan belum beriman, dihinakan oleh manusia. Tapi di titik itu ada sebuah doa yang sangat indah yang Rasulullah lantunkan, munajat mesra kepada Robnya. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Ya Allah, apapun yang kau tetapkan dalam hidupku, enak atau enggak enak, di atas atau di bawah, dijunjung atau dibanting, dideketin orang atau dijauhin orang, mendapatkan atau kehilangan, asal dengan itu engkau ridho padaku, maka aku baik-baik saja. Jadi kalau kita kepengen tahu apa sih rahasia seseorang yang kuat mentalnya, dia bisa tetap lapang dada, nyaman, bisa tetap tenang jiwanya, menghadapi berbagai macam kehidupan, rahasianya ada pada apa yang dia tuju. Jadi kalau boleh saya titip ya, ayah bunda pemirsa sahabat jiwa yang dirahmati Allah, ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Dijawabnya pelan-pelan, gak usah buru-buru. Kita bawa dalam tafakur, dalam kontemplasi ketika sholat malam. Apa 3 pertanyaan itu, coach? Cari apa? Untuk apa? Untuk siapa? Coba diulang, Bu. Cari apa? Untuk apa? Untuk siapa? Yang bikin kita gampang capek dalam hidup,
yang bikin mental kita itu breakdown, yang bikin jiwa kita rapuh. Karena memang yang kita cari bukan Allah. Yang kita cari pujian orang, pengakuan orang, validasi manusia. Itu yang bikin jiwa kita rapuh. Dan teladan dari Nabi SAW yang pertama, Rasul itu mengajarkan kita untuk punya kejelasan arah dalam hidup. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Semua yang kita lakukan untukmu ya Allah. Dan gak ada yang aku cari kecuali ridhomu. Yang kedua, Rasul ngajarin kita kesungguhan dalam menjalani peran kita di setiap gerak langkah kehidupan. Dan Rasulullah itu punya cinta, punya rahmah yang begitu besar. Sebagaimana yang Allah puji di Quran surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setelah meneladankan kepada kita kejelasan arah, Rasul juga mengajarkan kita untuk punya rahmah dalam jiwa. Kata para ulama, justru salah satu kekuatan dari Nabi SAW itu kelembutan dan cinta. Para ulama bilang kelembutan itu seperti pedang cahaya. Yang pedang cahaya ini bisa lebih kuat daripada pedang besi. Kalau pedang besi mungkin bisa merobek kulit, menusuk sampai membunuh, sedangkan pedang cahaya itu bisa menembus jiwa, mengubah benci menjadi cinta. Dan dengan kekuatan ini Rasulullah itu mengubah peradaban, meninggalkan pengaruh yang begitu besar bagi dunia. 23 tahun Rasulullah berdakwah, ayah bunda, tapi kita bisa lihat transformasi sebuah peradaban yang begitu besar. Dan itu enggak mungkin sepowerful itu kalau Nabi enggak punya rahmah yang besar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan terakhir, Rasul juga mengajarkan kita untuk konsistensi dalam amal soleh. Bahkan kata Nabi, di antara amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang dawam, amal yang terus, meskipun itu kecil. Nah, mudah-mudahan 3 ini, ayah bunda sahabat jiwa yang dirahmati Allah, yang bisa kita ambil dari Nabi. 1, milikilah kejelasan arah dalam hidup. Hiduplah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Yang kedua, milikilah rahmah, cinta yang besar di hati dalam setiap gerak langkah kehidupan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan karunia bisa istiqomah dalam amal soleh. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jiwa, senang sekali pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Jiwa. Kita akan berdoa, bermuhasabah, mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru-guru kita dan juga tamu-tamu inspiratif yang akan kami undang pada malam hari ini. Masya Allah, tadi kita sudah dengarkan tauziah yang pertama dari guru kita, yakni Ustadz Sony Abikim atau Coach Sony. Dan selain itu nanti kita juga akan mendengarkan tauziah dan juga hikmah dari Ustadz Ransi Al-Indragiri. Dan malam hari ini program Renungan Jiwa hadir spesial sahabat jiwa, karena kita juga sekaligus dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hari lahirnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu malam ini kita akan merenung kembali sahabat, apakah kita sudah mengimani, mencintai dan juga meneladani sosok manusia mulia yang Allah turunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sudahkah ajarannya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah sahabat jiwa, untuk itu malam ini tema kita adalah meneladani Rasulullah di era modernisasi. Dan selain itu kita sudah kehadiran 2 orang tamu inspiratif. Yang pertama adalah seorang perempuan wanita yang hebat yang dia ini berdakwah dengan hartanya, yakni Bunda Siti Aisyah. Kemudian juga yang kedua adalah Ustadz Sulaiman, seorang pendakwah yang kerap berdakwah di atas kapal di perkampungan nelayan di wilayah Jakarta Utara. Namun kita akan panggilkan terlebih dahulu tamu inspiratif kita yang pertama, yakni Bunda Siti Aisyah. Bunda, silahkan Bunda.
Assalamualaikum Bunda, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda ini bisa saya sebut adalah seorang sosok yang berdakwah lewat harta begitu ya Bunda. Tapi sebelumnya Bunda mungkin boleh diceritakan sedikit sebenarnya usaha maupun bisnis dari Bunda Aisyah yang saat ini dijalani apa saja Bunda? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya yang ada di sini. Mudah-mudahan para Sehat. pemirsa juga Insya dalam Allah. keadaan sehat dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kalau ditanya sekarang usaha apa yang ditekuni, mohon maaf, saya tidak punya usaha apa-apa. Ya, karena insya Allah malam ini usia saya sudah di angka 67 tahun. Masya Allah. Saya punya anak 5, cucu saya 11. Jadi masa-masa menikmati sisa umur yang diberikan Allah untuk saya. Doakan semoga sisa umur yang ada menjadi umur yang berkah, ya. Hartanya kalau diberi bisa berkah, keturunan menjadi berkah. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah nanti kita akan gali sahabat jiwa apa sebenarnya kisah inspiratif dari Bunda Aisyah, bagaimana Bunda ini meladani sikap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun usai jeda berikut ini ya Bunda ya, kita akan kembali bersama dengan sahabat jiwa dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Banyak orang berupaya keras mengumpulkan harta untuk kemakmuran hidupnya, berbeda dengan Siti Aisyah, seorang pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur, yang justru merasa bosan dengan uang dan memilih menyedekahkan hartanya untuk kepentingan umum. Salah satunya dengan melakukan kegiatan Jumat Berkah yang rutin ia lakukan hampir setiap pekan. Bunda Aisyah, sapaan akrab pengusaha dan pemilik restoran pecel pincuk Surabaya ini, justru merasakan kebahagiaan hidup setiap kali bersedekah. Wanita usia 65 tahun ini bahkan rela mewakafkan hotel hingga resto mewah miliknya demi mendirikan yayasan sosial dan sekolah. Uniknya, meski mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah, Bunda Aisyah justru tak pernah merasa kekurangan. Harta yang kita miliki hanyalah sekedar titipan Allah semata. Dengan berbagi, maka Allah akan mendatangkan keberkahan. Begitu ungkapan dari Bunda Siti Aisyah. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat jiwa, salah satu teladan dari Rasulullah adalah kedermawanan dan juga kepedulian terhadap sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Nah, tamu atau sosok inspiratif kita yang pertama yakni Bunda Siti Aisyah juga mengikuti sunnah Rasul, yaitu dengan menginfakkan bahkan mewakafkan harta yang dimilikinya tentunya di jalan Allah untuk membantu sesama. Masya Allah. Bunda Siti Aisyah, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Renungan Jiwa malam ini. Bunda, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bunda, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Bunda, menggerakkan Bunda untuk bisa dengan mudah, dengan nampaknya ringan begitu ya, kerap berbagi untuk sesama, membantu, menginfakkan bahkan mewakafkan harta Bunda, itu apa yang menggerakkan Bunda? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana kita itu ringan, ikhlas mewakafkan harta yang seakan-akan milik kita ya. Padahal harta itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Dan harta itu titipan, bukan milik kita 100%. Kenapa kok ringan, ikhlas mewakafkan itu dididik oleh orang tua ya. Dari keteladanan orang tua itu sangat penting nih ibu-ibu ya. Anak itu pasti yang dilihat orang tua. Saya melihat orang tua saya gemar menolong, bersedekah, berfak ya, semuanya. Orang tua, ayah saya, ibu saya, nah itu membekas gitu ya. Jadi sejak kecil saya sudah senang berbagi. Alhamdulillah banget ya, saya tidak pernah merasa ini punyaku, itu enggak. Kalau saya punya harta, ini siapa ya yang harus menikmati yang saya miliki?
Saya berdoa, ya Allah datangkan orang yang membutuhkan atau beri aku arahan kepada siapa ini aku akan memberikan ini. Seperti contohnya waktu saya mau berwakaf, satu-satunya yang saya punya Ustadz, saya nggak punya 10 restoran tapi cuma punya 1. Saya hitung-hitung begini loh Ustadz, ini dihitung secara bisnis itu juga nggak terlalu yang heboh gitu hasilnya. Ini kalau diwakafkan kok sepertinya aku sama Allah itu bakal heboh gitu loh. Punya 1, kalau punya 10 dikasih 1 nggak apa-apa ya. Punya 1 diberikan itu luar biasa menurut saya. Saya ingin dipandang sama Allah itu luar biasa. Jadi saya nggak kepingin dianggap yang biasa-biasa aja. Kalau kamu ingin dianggap luar biasa oleh Allah, lakukan yang luar biasa. Ya, misalnya tahajud cuma sekarang 2 rakaat, ini bulan Maulud, ayo tahajudnya seperti Rasulullah sampai kakinya bengkak. Kita kan enggak. Ya, tapi bertahajud ditambah nih amalan di bulan-bulan Maulud ini. Dan bersedekah itu tidak menunggu kamu kaya atau menunggu kamu punya uang lebih. Itu dicontohkan Rasulullah. Contoh yang paling saya tiru sampai hari ini, setiap mau tidur Rasulullah melihat keadaan rumah apakah ada sisa makanan atau apa yang bisa disedekahkan. Saya setiap mau tidur lihat lemari es, lihat meja makan, apakah ada yang bisa diberikan. Alhamdulillah Allah itu baik hati. Sebelah saya itu panti asuhan Mizan. Jadi semua tuh lempar aja ke situ, nggak jauh-jauh, nggak pakai ongkir. Tapi kalau yang khusus ada dilempar ke pesantren itu ya. Jadi ibu-ibu coba aja. Berbagi itu menimbulkan rasa bahagia. Masya Allah. Ya, bahagia menolong, coba deh. Ya. Nanti pulang rumah buka lemari, berikan baju yang paling bagus, yang paling disayang, berani nggak? Ke saudara. Masya Allah. Atau Berani ke ya? sahabat kamu. Atau kalau beri baju, saya mohon maaf Ustadz, saya nggak pernah beli baju mahal supaya nggak sayang kalau mau diberikan. Berikan yang terbaik supaya apa? Bisa dibawa ke TV One, bisa dibawa ke pengajian. Itu kan luar biasa. Berikan yang terbaik. Itu juga Rasulullah mencontohkan ya. Jadi hidup ini enak kalau meneladani ini tadi ya, punya tujuan, punya arah kata Ustadz Sony. Itu luar biasa. Ya, saya termasuk salah satu yang selalu mendengarkan dakwah beliau lewat sosmed ya. Ibu-ibu setiap hari dengerin, jangan scroll melulu ya. Ustadz Sony ini selalu ada seliweran tuh. Siapa aja yang ibu-ibu seneng ya. Jadi bersedekah itu gak usah menunggu kaya. Dan sedekah itu tidak harus harta. Masya Allah. Oke, tadi Ya. kalimat pertama dari Bunda Aisyah sudah langsung menegaskan sekaligus mengingatkan kita semua bahwa harta yang kita miliki ternyata hanyalah titipan ya Bunda ya. Dan tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Masya Allah. Iyalah. Baiklah, kalau dari Ustadz di depan nih, Coach Iya. Sony dulu deh boleh terlebih dahulu kira-kira ingin bertanya apa kepada Bunda Aisyah. Terima kasih ya Bunda Aisyah inspirasinya, Masya Allah. Ini bikin saya iri aja nih Bapak Ibu. Karena kata Nabi kan iri, salah satu iri yang dibolehkan itu ketika melihat ada orang yang Allah karuniakan kelebihan harta, tapi dia gunakan itu untuk di jalannya Allah. Dan tadi sebetulnya Mbak, ada yang gak diceritakan di VT, dan ini menurut saya perlu diceritakan, mohon izin ya Bunda. Bunda tuh hobi ke pelosok-pelosok pesantren ya. Tadi Bunda juga cerita, banyak Ustadz pesantren yang masih gak layak, kamar mandinya. Jadi hobinya Bunda nih, ya Bunda itu bangun MCK gitu ya Bu ya. Terinspirasi dari Sayyidina Utsman bin Affan yang ngebangun sumur, itu jariah yang luar biasa. Boleh cerita sedikit gak Bu mengenai itu? Ya, jadi pengusaha itu bukan untuk bisa beli kapal pesiar ya. Saya menanamkan ke anak-anak saya karena alhamdulillah anak saya 5 pengusaha semua. Jadilah pengusaha seperti Utsman bin Affan, yaitu sahabat Rasulullah yang sampai hari ini masih punya rekening yang dikelola oleh pemerintah. Kalau ibu-ibu umroh di bulan Ramadan atau ibu-ibu berhaji, itu korma yang dibagi itu dari kebun Utsman bin Affan. Beliau sudah wafat berabad-abad loh.
tapi bersedekah terus. Itu yang saya iri banget gitu loh. Yang ingin saya lakukan dan anak-anak saya harus mencontoh itu. Itu insya Allah sudah dilakukan ya. Anak saya lebih gila kalau sedekah daripada saya gitu loh Ustaz. Ya, anak-anak saya lebih lagi gitu. Orang tua saya Masya Allah, saya belum ada apa-apanya ya kalau dibanding sedekah kedua orang tua saya itu. Masya Allah. Jadi ayo dengan memperingati Maulid Nabi kita mulai senang hobi bersedekah. Masya Allah. Karena kata Nabi, kita punya peluang untuk jadi orang beruntung ya Bu. Orang beruntung itu yang jantungnya sudah berhenti, tapi amalnya belum selesai. Di antaranya lewat sedekah jariyah, lewat ilmu, dan banyak cara ya Bu ya. Banyak cara ya. Seperti Ustadz Sony ini Masya Allah. Ilmunya mudah-mudahan menjadi amal jariyah yang Masya Allah. Amin. Itu ya. Makasih, kita pindah Bunda. Alam tetap ngalir. Amin. Itu. Amin. Sebelum ke Ustadz Ransi, saya satu nih Bunda, saya penasaran sekali apa sebenarnya yang membuat Bunda ini kok nampaknya ketagihan begitu ya untuk bersedekah. Memang efek apa sih Bunda yang Bunda rasakan begitu? Tadi di VT disebutkan Bunda itu hanya salah satu ya, tadi betul seperti yang dikatakan oleh Coach Sony bahwa Bunda ini salah satunya adalah suka berbagi ketika hari Jumat bahkan setiap pekan. Apa sih Bunda yang bikin nagih gitu Bun? Mungkin boleh diceritakan ke satu pemirsa. tadi ya, bersedekah itu Masya Allah ya, mendatangkan keajaiban, mempercepat doa kita terkabul dan menghalau bala, betul enggak? Jadi misalnya ibu-ibu mau berangkat ke sini, ibu sedekah dulu nih, nggak tahu berapa nilainya. Nah ibu-ibu tuh selamat sampai di sini itu mungkin gara-gara sedekah ibu. Ya, ada cerita sedekah cuma 2.000 waktu mampir di masjid, mobilnya nggak jadi tabrak, cuman nyasar di got. Karena memang ada ayatnya ya. Sedekah itu bala itu tidak bisa menyalip sedekah. Jadi sedekah itu menyelamatkan kita di dunia, kita sudah diselamatkan apalagi di akhirat. Dan sedekah sudah merupakan hobi buat saya. Insya Allah ya sudah merasakan Ustadz, sehari tanpa sedekah itu kayak orang stres malahan. Ya sudah kayak badan sakit semua deh kalau nggak sedekah ini. Masya Allah. Kenapa? Kok nggak bisa membuat orang lain bahagia ya? Kok harta ini berhenti di saya ya gitu, walaupun nggak banyak gitu loh, ya coba 5.000 aja, kasih ke orang yang terima kasihnya pasti ada rasa ternyata hartaku bermanfaat untuk orang lain. Nah itu nyandu akhirnya, ya ketemu siapapun selalu ingin memberi. Berarti itu ketika kita memberi ya kita dapatkan lebih dari apa yang kita beri. pasti begitu ya? itu kan sudah ditulis di Al-Baqarah ya, balasan Allah 700 kali bahkan tanpa batas. Masya Allah, baiklah. Ya. Kalau dari Ustadz Ransi mungkin ingin tanya apa nih ke Bunda Aisyah? Ya, Bunda Aisyah, ini sahabat jiwa yang berbahagia. Semua orang itu pasti ada fase down. Down. Berbuat apapun ada fase down. Kita lagi lemah-lemahnya. Kasih tips dong kita ini semua dimanapun berada. Bunda kalau lagi fase males sedekah, enggak mau sedekah, lagi pelit-pelitnya. Itu kira-kira motivasinya apa itu Bunda? Biar kita semua ikut-ikutan gitu ya. Ya iman itu kan naik turun ya. Kalau lagi saya down, itu TV yang gede di rumah saya itu saya setel sholawat. Saya bersolawat. Terus kalau tahajud, enak ibu coba deh. Curhat itu paling enak sama Allah. Jangan curhat sama mertua. Apalagi cara semua sama suami, enggak. Tapi kalau sama Allah diberi jalan keluar, dibalas. Itu yang saya rasakan ya. Jadi kalau lagi down, lagi malas, sholawat. Itu TV gede udah seharian tuh bersolawat. Itu nanti bisa nggak tahu ya, hanya mendengarkan, tidak kadang-kadang ikut kan. Itu bersolawat itu menenangkan hati dan mendatangkan solusi. Itu yang ini bulan Nabi ya, banyak bersolawat. Buktiin omongan saya. Mulai hari ini banyak bersolawat, insya Allah tuh. Yang ruwet-ruwet itu insya Allah diberi kemudahan oleh Allah. Itu yang saya rasakan ya. Baik Bunda, terakhir ini kan kita juga dalam rangka Maulid Nabi begitu ya. Apa target Bunda untuk meneladani Rasulullah yang mungkin saat ini sedang masih Bunda upayakan? Berbuat baik itu mudah. Tapi istiqomah dalam kebaikan itu yang agak susah. Mempertahankan
selalu berbuat baik, selalu ingin itu agak pasti ada ujian di situ. Tapi yakinlah bahwa Allah itu maha baik. Rasulullah akan memberi syafaat kita di dunia, kita sudah merasakan, apalagi nanti di akhirat. Itu yang memotivasi kita untuk terus, ya kita butuh syafaat Rasulullah, betul enggak? Pada saat kita sakaratul maut, pada saat kita sakit, apa yang ya Allah, dengan bersalawat ini ringankan sakitku. Ya Allah, dengan bersalawat ini mudahkan hajat anak-anakku. Ya, ibu-ibu, ya semakin tua hidup harus semakin enak. Rumusnya ya banyak-banyak bersalawat, tidak ada yang lain. Masya Allah. Baiklah, terima kasih Bunda Siti Aisyah. Mungkin boleh sahabat jiwa beri tepuk tangan untuk tamu inspiratif kita yang pertama malam hari ini. Baik, tentunya semakin mendengar cerita Bunda tadi, semakin semangat ya kita untuk meneladani sebenarnya sikap-sikap seperti apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era modern. Nah, pada segmen berikutnya, sahabat jiwa, Ustadz Ransi Al-Indragiri akan memberikan tausiah nasihat untaian hikmah penuh maknanya kepada kita semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat jiwa, hadirin yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah, kita sampai kepada masa di mana kita memperingati lahirnya seorang manusia agung, manusia terbaik, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang meneladani beliau, mencintai beliau, kita hidup di era di mana informasi itu, berita itu dengan mudah kita gapai. Apapun berita dari manapun mudah masuk ke kita, ke rumah kita, ke kamar kita, ke diri kita, anak kita, dan siapa saja, banyak. Karena itu terjadilah di masyarakat kita akhlak yang menurun. Yang tadi anak begitu sopan ke orang tua, sekarang tidak sedikit anak yang berani ke orang tua. Dulu kalau guru marah kepada murid, murid akan diam. Sekarang tidak sedikit murid melawan, bahkan ya bawa pihak berwajib ke sekolah, betul? Kondisi ini kita alami. Dulu kalau kita ada tamu di ruang tamu, anak kita tidak berani masuk dari pintu depan. Mereka pilih mutar lewat pintu belakang. Sekarang tentu sudah berbalik karena informasi, berita, gambar, video, audio, apapun mudah diakses dan masuk ke keluarga kita. Momen ini, Maulid Nabi, ini adalah momen baik kita untuk kembali memperbaiki ini semua dengan meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, kita jangan salah paham bahwa ketika Nabi kita diutus, suasana, situasi, kondisi tidak jauh berbeda dengan kita. Terjadi degradasi moral atau moralitas yang menurun, akhlak yang tidak baik, riba, zina, pencurian, pengkhianatan, kata-kata yang kasar, dan semuanya juga ada. Itu ketika Nabi kita diutus, masanya seperti itu. Disebut dengan masa jahiliyah. Artinya begini Bapak Ibu, sahabat jiwa yang berbahagia dimanapun berada, Nabi kita diutus tidak di masa enak juga. Masanya juga carut marut, kacau balau. Tetapi subhanallah, beliau bisa membawa cahaya, menyelamatkan kita dari kejatuhan. Akhirnya kita sampai kepada cahaya yang terang benderang. Untuk menyelamatkan diri kita,
keluarga kita, anak cucu kita di era modern yang luar biasa ini, tentu meneladani Nabi adalah cara terbaik. Bagaimana Ustadz? Kami pengen meneladani Nabi di era digitalisasi ini, era modern, di mana orang sangat tertarik dengan medsos, betul? Orang sangat tertarik dengan validasi, pengakuan, pujian, like, komentar positif, semuanya sekarang diimpikan. Bagaimana cara kami meneladani beliau agar selamat? Ini yang pertama. Pertama adalah belajar terus-menerus. Perintah di dalam Al-Quran yang pertama jelas bukan sholat, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji atau umroh. Tapi perintah pertama apa? Iqra. Belajar atau membaca. Dengan belajar, dengan membaca kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, kita jadi tahu. Tidak mungkin kita meneladani tanpa memahami, betul? Yang pertama, belajar kita terus. Ikut belajar sirah nabawiyah, mendengarkan kajian sirah nabawiyah, atau minimal membaca buku-buku tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, bertahap. Dari yang dikit-dikit, dari yang kecil-kecil. Bila kita pengen meneladani Nabi, bila maaf sholat 5 waktu belum bagus, jangan lompat ke tahajud. Paham ibu-ibu? Ini sholat saja belum tapi sudah tahajud. Tahajudnya nangis, subuhnya ngantuk. Paham? Padahal tahajud semalaman tidak pernah bisa menyamai 2 rakaat subuh. Jadi bertahap, yang wajib dulu perbaiki. Baru setelah itu yang sunnah. Yang ketiga, bagaimana cara kita meneladaninya? Meneladani beliau Muhammad SAW, berteman dengan orang-orang baik. Kita ini sangat terpengaruh oleh orang di dekat kita. Betul? Kita ngaji, tadinya nggak pegang handphone, karena teman sebelah pegang handphone, ikut pegang handphone. Tadinya suka ngaji, teman kita malas ngaji. Makanya Allah cerita dalam surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29, ada orang nanti di akhirat nyesal salah pilih teman di dunia, salah pilih teman. Jadi berteman dengan yang baik. Pada masa yang luar biasa ini godaannya dari mana-mana. Bahkan di kamar kita ada ujiannya. Maka belajar terus-menerus. Bertahap kalau ingin meneladani beliau. Terakhir, kita cari teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, yang bisa mewarnai kita. Karena sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang sangat terpengaruh oleh orang di sekitarnya. Ingat, kalau Nabi kita saja butuh sahabat yang baik, apalagi kita manusia biasa. Nabi kita dapat wahyu, berteman dengan Jibril, dibersihkan hati beliau, beliau tetap butuh sahabat yang baik. Tentu kita manusia biasa lebih membutuhkan sahabat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Transi. Dan sahabat jiwa, Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan sahabat, memang mengajarkan Al-Quran adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah untuk menyelamatkan umat manusia dari kebodohan dan juga kesesatan. Dan risalah inilah yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama dan juga ustadz. Salah satunya yang dilakukan oleh narasumber atau tamu istimewa kita yang kedua malam ini. Beliau ini berdakwah mengajarkan Al-Quran dengan ikhlas dan sarana yang terbatas, yakni di perkampungan nelayan di wilayah Jakarta Utara. Langsung saja kita panggil, kita undang ke depan narasumber saya, ada Ustadz Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke Ustadz, ini saya dengar Ustadz ini saat ini mengajar di tempat yang dinamakan Rumah Tahfidz Apung. Ya, betul ya Ustadz? Betul. Kenapa namanya itu Rumah Tahfidz Apung itu Ustadz?
historisnya itu saya dan ustadz-ustadz waktu itu melihat lokasi di Kamal Muara. Kebetulan yang ada lokasi yang bisa didirikan rumah Quran itu di atas laut, Kak. Nah, akhirnya karena dia di atas laut, ustadz kami nyari ide nih, apa ya kira-kira namanya ya. Akhirnya, ini kan di atas laut, kayaknya dikasih nama rumah tahfiz apung aja. Oke. Meskipun sebenarnya nggak ngapung beneran, tapi karena dia di atas laut, biar lebih keren, lebih menarik, mungkin diberi nama rumah tahfiz apung. Oke, Masya Allah. Baik, Ustadz kalau boleh tahu, Ustadz tuh asalnya dari mana Ustadz? Saya dari Sulawesi, orang nggak jelas sebenarnya. Saya lahir di Malaysia, tapi besarnya di Sebatik di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Ya, Nunukan. Tapi suku asli Bugis, orang Sinjai. Masya Allah. Sulawesi Selatan. Ya. Tapi kenapa kemudian Ustadz ini mengajarnya di perkampungan nelayan di Jakarta Utara? Nah, ditahan dulu Ustadz, gitu. nanti kita akan jawab Siap, bersama dengan siap. guru-guru kita juga, sahabat jiwa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Rendungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih sahabat jiwa, Anda masih menyaksikan program Rendungan Jiwa yang malam hari ini hadir spesial Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema meneladani Rasulullah di era modernisasi. Baiklah, tamu inspiratif kita yang kedua pemirsa, ini adalah seorang pengajar, pendakwah yang saat ini aktif mengajar ngaji ya Ustadz ya di kawasan Jakarta Utara di Kampung Nelayan. Nah, sesuai dengan pertanyaan saya sebelumnya nih Ustadz Sulaiman, apa yang mendorong membuat Ustadz ini mengajar ngaji di wilayah Kampung Nelayan di sana, dan kabarnya juga sempat mengajar ngajinya itu di atas kapal, betul ya Ustadz ya? Bagaimana tuh ceritanya Ustadz? Sebenarnya awalnya ini kan saya mahasiswa di STAI Lukman Al-Hakim Hidayatullah Surabaya, dan di kampus kami ini di Hidayatullah Surabaya ini setiap tahun menyebarkan alumni-alumninya ke setiap daerah. Nah, kebetulan takdirnya saya di Jakarta, dan alhamdulillah guru-guru kami, ustadz kami di Hidayatullah di Jakarta ini memfasilitasi untuk kemudian menghadirkan rumah Quran itu di Jakarta Utara, di Kamal Muara dan di Muara Baru, Desember, dan alhamdulillah saat ini sudah ada 12 rumah Quran kami yang ada di Jakarta Utara yang kami bina. Alhamdulillah memang karena saya ini juga jurusannya dakwah, Ustaz. Jadi kami sudah ditanamkan dari awal untuk memang berdakwah, dan salah satu dakwah terbaik saya kira hari ini adalah bagaimana menyiapkan generasi-generasi adik-adik kita ini menjadi generasi yang Qurani. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa perintah pertama dalam Al-Quran ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu perintah untuk membaca. Nah, statistik ini kan kita lihat bagaimana umat Islam sangat buta huruf Al-Quran, dan bagaimana ini kita mulai dari adik-adik kita, anak-anak kita, untuk bagaimana mereka bisa mempelajari Al-Quran ini. Nah, saya kira dakwah dari kecil inilah yang kemudian kita tumbuhkan, kita siapkan agar generasi kita ini benar-benar menjadi generasi yang Qurani. Tapi bagaimana pada saat pertama kali Ustadz tiba di wilayah Kampung Nelayan itu, bagaimana respon dari masyarakat di sana, dan bagaimana kok bisa sampai di atas kapal itu Ustadz? Masyarakat antusias, bahkan tempat kita di rumah Quran itu yang berikan adalah tokoh masyarakat. Mereka menyiapkan tempatnya, masyarakat menyiapkan tempatnya, sehingga kita lebih dimudahkan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Di awal-awal memang tempat kita itu sangat sempit, mungkin lebarnya 1 atau 2 meter. Di beranda orang tua kami di sana ada beranda yang kami dipinjamkan untuk digunakan. Nah, bertambahnya hari dan lain sebagainya, santri itu semakin banyak, sehingga
pengen santri ini punya suasana-suasana yang lain, menarik. Itu akhirnya saya ajak untuk ngaji di atas kapal. Karena tempat kami itu di depannya langsung kapal-kapal yang sandar di situ, sehingga anak-anak juga semangat tuh belajar di atas kapal karena mereka kan memang sudah biasa di atas kapal. Kalau saya sendiri kadang pusing dan lain sebagainya. Tapi adik-adik ini luar biasa, senang banget karena ada suasana yang baru, yang mungkin yang lebih unik lah. Jadi biasanya kapal digunakan untuk mencari ikan dan lain sebagainya. Nah, kapal kita ini kita gunakan juga untuk belajar ayat-ayat Al-Quran, belajar ayat-ayat Allah di atas permukaan. Insya Allah kapal-kapal yang ada di kampung nelayan nanti insya Allah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saat di dunia ini ada sekelompok anak-anak, sekelompok manusia yang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan seperti itu Satya, bahwa setiap jejak kita itu kan nanti insya Allah akan bersaksi, dan insya Allah semoga kapal-kapal ini juga akan bersaksi bahwa kita pernah mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala di atas mereka. Masya Allah, karena sedikit tidak lazim begitu ya mengaji di atas kapal. Tapi ternyata itu justru membuat pembelajarannya makin menyenangkan begitu ya, anak-anak makin semangat. Masya Allah. Kalau dari Ustadz Ransi, silahkan ingin bertanya apa ke tamu kita yang kedua ini? Iya Ustadz, ini subhanallah Ustadz, kami berdakwah biasanya di masjid, di gedung, di mimbar, tapi beliau di kampung nelayan. Secara umum, kampung nelayan yang berada di pesisir pantai itu secara psikologi wataknya agak keras, betul Ustadz ya? Biasanya, tidak 100% tapi kecenderungan. Sementara dakwah, apalagi mengajarkan Al-Quran itu pasti dengan kelembutan. Kan agak kurang sinkron ini. Keras, lembut, kan begitu tuh ya. Nah ini Ustadz, ini motivasi dan cara antum itu sangat berguna untuk bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua di rumah ingin mengajarkan anak yang kayaknya agak sulit nih dikasih tahu, agak keras kan begitu ya. Ustadz, kira-kira Ustadz menyampaikan Al-Quran dengan cara kelembutan itu, apa tips terbaik antum untuk bisa masuk ke saudara-saudara kita di pesisir pantai di kampung nelayan itu Ustadz? Kalau untuk tips sih sebenarnya memang kita punya metode masing-masing Satya, punya metode yang masing-masing. Kalau saya metodenya salah satunya itu bagaimana anak-anak belajar sambil bermain, sehingga mereka tidak merasa tertekan dan lain sebagainya. Karena adik-adik kita ini sudah belajar di sekolah full, PR-nya sudah nambah dan lain sebagainya. Kemudian pulang sekolah kita ajarin lagi dengan Al-Quran dan pelajaran yang lain sebagainya, itu pasti ada tekanan. Nah makanya salah satunya tadi adalah bagaimana kita ajari mereka di atas kapal, sehingga ada sambil mentadaburi Al-Quran seperti itu kan, bahwa bagaimana kita mengkompresikan ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah sebagaimana Nabi Ibrahim ya, bagaimana membaca mengikra tadi, membaca alam semesta ini, bagaimana kita memperlihatkan adik-adik kok bisa ya ikan sebanyak ini bisa makan dan tidak ada yang memberikan, dan itu kan luar biasa. Nah itu yang membuat mereka lebih enjoy dan lain sebagainya. Sehingga dan Al-Quran juga sebenarnya hadirnya Al-Quran sudah menjadi penyejuk jiwa kita, penyejuk hati kita. Jadi sebenarnya secara harinya bahwa kalau kita mengajarkan Al-Quran ya pasti yang mengajarkan dan diajarkan pasti hatinya sejuk, pasti hatinya lebih adem dan lebih mudah untuk kemudian diajarkan. Saya kira seperti itu. Baik, kalau dari Coach Sony silahkan Coach. Masya Allah, hatur nuhun Ustaz Sulaiman atas inspirasinya. Saya selalu kagum dengan dai yang berdakwah di pelosok gitu Mbak, di daerah, termasuk Ustaz Sulaiman di pesisir, Ustaz Ransi juga luar biasa. Karena itu kalau nggak pakai energi ikhlas tuh berat tuh Mbak, ya berat, nggak ada sorot kamera, kadang-kadang minim apresiasi, ya dibandingkan mungkin dakwah di kota-kota besar gitu ya Ustaz ya. Nah Anda tuh pengen dapat nasihat dari antum Ustaz Sulaiman. Gimana nih Ustaz, semangati kami ini untuk bisa punya energi yang tetap menyala dalam dakwah Ustaz. Sebenarnya
ini kayak malaikat bertanya kepada kepada Nabi ya. Apa itu iman, padahal kan lebih tahu ya Ustaz ya. Sebenarnya apa namanya, dakwah ini kan semua kita punya kewajiban untuk berdakwah. Para nabi, para rasul, hadirnya para nabi dan rasul di muka bumi ini juga adalah tujuan dengan dakwah, membawa risalah ini, membawa agama ini. Dan salah guru kami mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang mengasyikkan dan pekerjaan yang indah itu adalah selain dakwah. Jadi pekerjaan utama kita yang sebenarnya adalah dakwah. Adapun kemudian pekerjaan yang lain itu adalah sampingan. Jadi bukan pekerjaan kita yang utama kita utamakan dan dakwah kita sampingkan, tapi bagaimana dakwah ini yang menjadi utama. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang bersifat duniawi sebagai pendukung itu adalah yang kemudian sampingan, dan itu juga sebenarnya yang menopang bagaimana pekerjaan kita yang lain adalah untuk menopang dakwah kita. Kita mulai dari diri kita dan lain sebagainya. Kita mulai daripada keluarga kita, anak-anak kita, barulah kemudian kita mulai kepada masyarakat. Kalau kita tidak mulai dakwah dari keluarga kita, bagaimana kita dipandang kan seperti itu. Jadi kita mulai dari diri dan lain sebagainya, dan kita perlu menanamkan bahwa dakwah ini adalah energi kita, dakwah ini adalah kewajiban kita. Kapan kita tidak berdakwah, bahwa kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini tugas para nabi yang kemudian ditransformasikan kepada kita, tugas para ulama, kemudian kitalah yang hadir di akhir zaman ini untuk kemudian bagaimana tetap membumikan Al-Quran, tetap membumikan Islam, sehingga tetap senantiasa orang kemudian memandang bahwa agama Islam ini indah, agama Islam ini luar biasa, dan lain sebagainya. Dan makna dakwah itu sendiri tidak sesempit ceramah ya Ustaz ya. Artinya dimanapun peran kita berada, kita bisa ikut serta dalam dakwah gitu ya Ustaz. Betul, sehingga dakwah ini tidak harus di atas mimbar Ustaz. Ya. Di kantor kita buat halaqah kecil, kemudian kita mengajarkan Al-Quran. Teman-teman kita yang belum bisa membaca Al-Quran kita ajarkan alif, bata. Perintah tadi yang pertama adalah Iqra, yaitu membaca. Ini kan wahyu pertama yang Allah turunkan untuk kemudian kepada kita semuanya agar kita ini membaca, sehingga itulah dakwah. Sehingga dakwah tidak, hari ini dakwah tidak monoton bahwa di mimbar kemudian di masjid ke masjid. Dakwah itu di mana aja tempatnya, dakwah itu di mana aja tempatnya. Maukah kita di kantor, di tempat kerja, di sekolah dan lain sebagainya, harus ada nuansa dakwanya. Ucapan yang kita ucapkan harus ada nuansa dakwanya. Jangan sampai kita bekerja tapi tidak ada nuansa dakwah di dalamnya. Nah, bagaimanapun semua kita punya kewajiban, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kewajiban untuk menyampaikan risalah ini, sehingga Islam ini terlihat bahwa Islam ini eksis, bahwa Islam ini adalah agama yang indah. Masya Allah, luar biasa, boleh tepuk tangannya. Tapi sedikit mungkin Ustadz Sulaiman untuk menutup ini Ustadz, untuk menutup segmen ini. Kira-kira harapan Ustadz di momen Maulid Nabi ini ke depannya untuk para sahabat jiwa di luar sana seperti apa? Silahkan. Harapannya di momen Maulid Nabi ini. Ya, di Maulid Nabi ini kalau kita menapatilasi perjalanan Nabiullah Muhammad SAW bahwa 23 tahun bahkan seumur hidupnya beliau itu dihabiskan dalam medan perjuangan dakwah ini. 10 tahun di Mekah, kemudian di Madinah, sebanyak total 23 tahun beliau berdakwah, bahwa bagaimana kita mengambil ibrah, pelajaran, bagaimana kita merefleksikan perjalanan Nabiullah Muhammad SAW ini kepada diri kita untuk mengikuti jejak beliau. Kalau kita melihatkan bagaimana fase-fase tadi, dari fase yatim misalnya, fase mengembala, fase berdagang, berkeluarga, berkhadijah, kemudian bergua Hira dan mendapatkan wahyu tadi Iqra. Ini yang perlu kemudian kita pelajari supaya sebenarnya kita tidak harus juga meyatimkan diri, tapi itu sebagai pelajaran bahwa Nabi itu kuat, Nabi itu bisa
kuat tanpa ayah, dan itu harusnya kita pelajari. Dan memang kita harus banyak membaca sirah nabawiyah sehingga kita mengerti sisi perjalanan Nabiullah Muhammad SAW, sehingga kecintaan kita tentang dakwah, kecintaan kita sebagai pengusaha tadi seperti Ibu Aisyah, dan Nabi kan juga pedagang yang hebat, pengusaha yang luar biasa, dan semua Nabi melakukan itu. Dan bagaimana kita di Maulid ini mengambil ibrah itu, mengambil sisi kehidupan Nabiullah Muhammad SAW untuk kemudian kita kita hadirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Semoga tentunya ini bisa diingat ya, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Sulaiman bisa diingat oleh sahabat jiwa dan diterapkan ke depannya. Terima kasih Ustadz Sulaiman sudah bergabung dalam program Renungan Jiwa. Baiklah sahabat jiwa, di segmen berikutnya saya akan memberikan kesempatan ini kepada sahabat jiwa yang sudah bergabung di studio pada malam hari ini untuk memberikan, mungkin mencurahkan keresahan jiwanya kepada guru-guru kita, bertanya, mengajukan pertanyaan, namun usai jeda pariwara berikut ini sahabat jiwa jangan kemana-mana, tetap dalam program Renungan Jiwa. Masya Allah, sahabat jiwa, terima kasih Anda kembali menyaksikan program Renungan Jiwa. Pada segmen ini sesuai janji saya sebelumnya, saya akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang telah hadir malam hari ini untuk menyampaikan keresahan hatinya atau bertanya kepada guru-guru kita. Kami persilahkan kepada jamaah pertama yang ingin bertanya. Ibu boleh sebutkan namanya dan dari majelis taklim apa nih Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Niken. Di sini saya mau bertanya Pak Ustadz, yang saya amatin saat ini anak-anak itu kan lebih kehilangan orientasi dalam memilih idolanya. Nah, yang saya perhatikan lebih memilih kayak artis yang kaya, sukses itu. Nah, bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan dan idolanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz bisa Iya, menjawab. sebagai orang tua pasti resah ketika anak kita mengidolakan orang yang salah, pasti. Cara terbaik kata para ulama agar anak kita menuruti kata orang tua dalam mengarahkan anak ke masa depan, yang kalau kata Ustadz Sony tadi, biar punya tujuan yang benar. Yang pertama adalah chemistry, kedekatan. Orang tua akan didengar anak bila dekat dengan anak. Yang terjadi faktanya adalah anak kita kadang kurang dekat. Akhirnya pesan yang kita sampaikan jadi kurang bermakna. Ini yang pertama, jaga kedekatan. Anak, orang tua harus dekat biar didengar, chemistry namanya. Yang kedua, agar anak kita bisa kita arahkan mengidolakan Nabi Muhammad SAW, contohkan. Dalam psikologi perkembangan anak dikatakan bahwa anak itu selalu sukses mencontoh, tapi seringnya gagal kalau diperintah. Kalau kita kasih tahu contoh Nabi, kurang efek, 7% cuma. Tapi kalau kita bilang, kalau kita contohkan kepadanya bagaimana meneladani Nabi, kita sendiri mencontohkan, maka besar kemungkinan anak kita akan menuruti. Jadi bukan saja memerintah, tapi contohkan lebih sering, anak akan mengikuti. Terakhir, sebagai orang tua jangan henti mendoakan. Ingat kata Nabi Muhammad SAW, kita akan sampai kepada kata-kata apa yang sering kita ucapkan. Bagi orang tua ke anak, doa yang dimunajatkan dan kata-kata yang sering diucapkan ke anak, itu adalah kata-kata yang nanti akan sampai kepada kata-kata itu. Bila kita mendoakan yang baik, mengatakan yang baik, anak kita akan sampai ke sana. Tapi bila sebaliknya, mudah-mudahan kita tidak melakukannya. Karena itu untuk anak kita, untuk kita, keluarga kita, bangsa dan agama kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, sudah menjawab ya Ibu Niken. Oke, baik, saya akan mempersilahkan kepada penanya berikutnya dari jamaah. Boleh Ibu, ini dengan Ibu siapa, asalnya dari mana nih Bu? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anti dari Bekasi. Izin bertanya mungkin ke Coach Sony.
yang kita tahu sekarang kan era globalisasi meningkat nih, apa-apa udah ada di sosmed gitu ya, apa-apa gadget gitu ya. Yang sekarang lagi banyak demo. Nah, ada yang masih muda nih ikut jarah barang-barang walaupun kita di wewenang jabatan gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mudah-mudi untuk bisa menteladani jejak Rasulullah, tidak ikut-ikutan ke hal yang tidak baik kayak gitu, agar yang tidak baik kita nggak perlu ikut gitu. Karena kan banyak sekarang tuh ayo rame-rame kita mengejas yang kita tahu gitu ya, komentar jelek-jelek semua kayak gitu. Ya mohon penjelasannya Coach. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufik hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga karena di media sosial saat ini banyak berita bohong gitu ya, atau hoax ya. Kira-kira gimana nih Coach menghadapinya? Iya, terima kasih Mbak Anti dari Bekasi. Menegaskan yang tadi sudah saya sampaikan, prinsip yang pertama itu clarity. Jadi salah satu yang bisa kita teladani dari Nabi SAW itu adalah kejelasan arah. Apa yang betul-betul penting dalam hidup. Itu sedini mungkin anak-anak muda mesti punya itu. Karena kalau kita sudah punya kejelasan apa yang betul-betul penting, maka kita akan dengan tegas bisa mengatakan tidak atas apa-apa yang memang tidak penting. Ada sebuah kalimat dari seorang pepatah dalam bahasa Inggris, if everything is important then nothing is. Kalau semuanya penting berarti nggak ada yang betul-betul penting. Saat kita punya kejelasan arah, kita nggak mudah ikut-ikutan. Sekedar tren ya, satu hal yang lagi hype, kemudian kita ikut. Ini selaras tidak dengan life purpose. Nah itu kata kuncinya. Rasulullah itu salah satu pesan utama dalam dakwah Nabi itu adalah memperjelas purpose hidup. Bahwa kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apalagi kata Nabi itu dalam sebuah hadis, salah satu yang menjadi ukuran kualitas keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang gak bermanfaat buat dirinya. Jadi ini satu prinsip yang memang perlu terus diedukasi dan PR kita sebagai orang tua untuk kemudian tanamkan kepada jiwa-jiwa muda gitu ya Mbak Anti ya. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, jadi untuk di media sosial juga harus difilter ya Ustadz ya. Mungkin bisa Mbak follow-follow Ustadz-Ustadz kita nih ya di media sosial supaya tidak salah arah begitu. Masya Allah. Baiklah sahabat jiwa, kita masih ada segmen berikutnya. Nanti kita akan bermuhasabah bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam program Renungan Jiwa. Sahabat jiwa, tidak terasa 90 menit sudah kebersamaan kita dalam Renungan Jiwa. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi semoga momen Maulid Nabi ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan juga kita bisa terus selalu meneladani Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya Fahada ini mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa saksikan terus sahabat jiwa program Renungan Jiwa di TV One yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa dan pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia. Tidak ada rasanya manusia yang layak dijadikan teladan terbaik kecuali Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Manusia terbaik pilihan Allah, yang bila Allah memilihnya, pastilah dia yang terbaik. Kita sebagai manusia yang hidup jauh daripada masa beliau, hanya bisa mencontoh, mengikuti beliau dan meneladani beliau. Itu tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak mengerti, kita tidak mengetahui, dan kita tidak memahami perjalanan kehidupan beliau. Kita alhamdulillah setiap setahun sekali minimal ada momentum Maulid Nabi, di mana kita diingatkan kembali tentang Nabi kita tercinta, yang dengan itu diharapkan tumbuh kembali keinginan tahu kita, ingin paham kita, ingin kenal kita kepada Nabi kita tercinta.
belajar lagi, membaca lagi, mendengar lagi, hingga kita kenal dengan beliau, kita jatuh hati dan cinta kepada beliau, dan tentu setelah itu kita akan meneladani beliau. Maka sahabat jiwa, pemirsa dimanapun Anda berada, melalui acara yang baik ini, Renungan Jiwa, mari kita sama-sama tingkatkan kesadaran dan kepedulian kita tentang perjalanan hidup beliau, hingga betul-betul kita mencintai beliau dan beliau pun mencintai kita. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk semua kami yang ada di sini dan semua kita yang berada dimanapun. Mudah-mudahan dengan itu surgalah tempat kembali kita semua. Demikian, wassalam. Mari ayah bunda sahabat jiwa sekalian, kita tutup kebersamaan kita dengan berdoa, bermunajat mesra, kita angkat tangan. Mari kita mulakan dengan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha tahu setiap lintasan hati kami. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak acara malam hari ini, Engkau golongkan menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai. Engkau jadikan tiap langkahnya amal soleh. Engkau catatkan tiap langkahnya sebagai penggugur dosa. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan ya Rob. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkan. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, lahir atau batinnya, sembuhkan ya Rob. Duhai Allah, wasilah tayangan ini kepada siapapun yang menyimak. Jadikan acara kami malam hari ini wasilah Engkau lembutkan hati-hati kami. Mungkin hati kami sudah mengeras ya Rob karena dosa, hingga tidak bisa merasakan getaran ketika namamu disebut. Tidak bisa merasakan getaran ketika ayatmu dibacakan. Jangan ya Rob, lembutkan hati kami. Karuniakan kepada kami hikmah dan hidayah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, anak keturunan kami soleh soleha. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, siapapun yang menyimak acara malam hari ini, undang kami ya Rabb, undang kami untuk bisa bersujud langsung di depan Ka'bahmu. Undang kami ya Allah untuk bisa merasakan wukuf di Arafahmu. Undang kami ya Rabb untuk bisa duduk bersimpuh di masjid Nabimu bersama orang-orang yang kami cintai. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan kami semua kesempatan bertobat sebelum Engkau panggil kami. Allahumma inna nas'aluka al-husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jika tiba saatnya nanti, jadikanlah ya Rabb akhir hidup kami akhir yang baik. Kami wafat dalam keadaan taat, bukan dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah. Duhai Allah, hati kami masih terbolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah ya Rabb di sisa usia kami ini berada di jalan ketaatan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Duhai Allah, muliakan orang tua kami. Jika mereka masih ada ya Rabb, berikan kami kesempatan untuk jadi jalan kebahagiaan bagi mereka dengan cara-caramu. Jika mereka sudah berpulang ya Rabb, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu. Rabbana ighfir lana wali walidina
warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan, kelapangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ad du'a ya arhamar rahimin irhamna. Sayangi kami ya Rabb, ampuni kami. Amin, amin ya rabbal alamin.